Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita bisa Jumat lagi dalam keadaan sehat walafiat di channel Jamal Alwi. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan cara menggunakan dan memanfaatkan suatu rangkaian yang namanya rangkaian inverter DC to AC, ya, yang bisa dibeli di pasaran, ya. Ini inputnya dari DC 12 volt, ya. DC 12 volt itu bisa bersumber dari aki motor atau aki mobil, ya. Jadi dengan input 12 volt DC itu bisa mengeluarkan tegangan AC 220 volt. Cocok sekali ini kita gunakan untuk misalnya kita di mobil. Jadi kita menghidupkan laptop atau menghidupkan lampu dan lain-lain yang membutuhkan tegangan 220 volt, pakai ini bisa, ya. Ini bagus sekali. Ini yang kecil 500 watt, ya, inputnya 12 volt. Ada juga yang inputnya DC 24 volt, ya. Outputnya bisa kekuatan 1000 watt, ya. Ini berarti harus pakai 2 aki, ya. Kalau yang tadi yang 12 volt cukup 1 aki. Sekarang bagaimana menginstalasinya dan mengukurnya? Saya akan menjelaskan di sini secara singkat cara memanfaatkan dan menginstalasi yang namanya power inverter ini, DC to AC. Baik, kita langsung saja. Baik, ini rangkaian inverter DC to AC, ya, salah satunya. Ini kita buka, di sini sudah tersedia colokan, ya, atau kabel penghubung inputnya ke aki, ya, yang 12 volt. Nah, ini kabel hitam dan kabel merah. Seperti biasanya kabel hitam aki dan yang hitam adalah ke negatif aki. Jangan terbalik, ya. Di sini dalam hal polaritas harus diperhatikan pada saat menggunakan tegangan DC. Kalau tegangan AC nggak masalah, dibolak-balik aja di masalah, ya. Nah, ini akinya sudah disiapkan, yaitu aki sebuah motor, ya. Kita yang positif kita hubungkan ke positif aki, ya, negatif ke kabel hitamnya. Nah, seperti ini. Dan ada percikan api, nggak masalah, ya. Jangan takut setrum, karena kita bekerja pada tegangan kita. Baik, ini saya sudah mempersiapkan juga sebuah avometer, ya, dimana tegangannya keluar nggak 220 volt, ya. Jadi dari sini negatif ke input negatif, positif ke input positif, ya, masuk ke suatu rangkaian namanya power inverter, ya. Ini inputnya DC to AC, jadi outputnya di sini adalah AC. Di sini agak kaki 3, kita cukup menggunakan 2 saklar. Di sini ada saklar on off-nya, ya, saklar on off-nya untuk menghidupkan dan mematikan. Dan di sini ada lampu indikatornya merah atau hijau. Di sini ada. Kita sekarang hidupkan rangkaian inverter DC to AC. Nah, ini lampu hijau menyala, yang berarti rangkaian ini kerja, dan di sini keluar tegangan 220 volt. Hati-hati, jangan terpegang itu, ya. Lampu indikator ini nyala menandakan bahwa rangkaian ini sudah bekerja. Ini kita langsung saja ke yang sudah disiapkan seperti ini. Nah, ini nyala. Buktikan bahwa tegangan 220 voltnya
sudah bekerja sehingga lampu LED ini bisa menyala ya. Selain daripada itu, kita bisa juga memanfaatkan selain lampu kecil ini juga kita bisa memanfaatkan solder. Ya, ini solder 220 volt, inputnya wattnya cukup besar. Ini kita tinggal colok, lampu indikator nyala ya. Ini pasti panas, jangan dipegang. Ini buat solder elektronika ya. Ini nyala, ini nanti akan panas sendiri. Oke, ini menandakan bahwa rangkaiannya sudah bekerja. Atau bisa juga sebuah motor. Ini motor DC untuk ikan ya. Bekerja atau tidak bekerja bisa kita lihat sini. Kita pegang nggak apa-apa. Menyala. Ya. Nah, ini adalah inverter DC to AC yang inputnya berasal dari aki 12 volt. Nah, seperti itu gampang sekali kita bisa membuat rangkaiannya sendiri, namun ini adalah kita hanya menginstalasi. Kiranya selanjutnya kita gunakan power inverter DC to AC yang inputnya 24 volt ya. Ini dayanya cukup besar ya. Ini kita buka dari tempatnya. Kita coba ini rangkaian power inverternya ya. Kemudian kita instalasi inputnya dari tegangan 24 volt. Kita siapkan. Inputnya nih dari bisa aki motor ataupun aki mobil ya. Ini lumayan wattnya cukup besar. Ini hanya 12 volt. Maka dia harus diangkat lagi, di-up lagi menjadi 24 volt. Harusnya dua aki. Namun kita punya suatu rangkaian yang nggak perlu menggunakan dua aki, cukup menggunakan rangkaian yang sudah saya jelaskan di konten saya yang lain, yang ini seperti ini rangkaiannya ya. Inputnya ini 12 volt, outputnya bisa mencapai 24 volt, yaitu 0 sama positif atau 0 dengan negatif. Cuman kalau 0 dengan negatif, 0-nya ini positif ya, ini negatif. Namun kalau pakai positif ini negatifnya. Ya, ini keluar 24 volt, yang sini juga keluar 24 volt. Kalau ini 24 volt negatif, ini 24 volt positif. Ya, inputnya ini dari aki ya, 12 volt. Nanti dia dari sini akan keluar tegangan 24 volt, dari sini keluar 24 volt. Ini hubungkan aja langsung ke power inverter ini. Ya, yang entah yang boleh yang positif dengan 0, ya positif dengan 0 atau negatif dengan 0 boleh. Boleh ya. Cuman kalau yang positif kita gunakan nih, misalnya nih merah ke positif, berarti yang negatifnya ke 0. Ya, atau yang hitamnya ini ke 0. Ya. Tapi kalau kita menggunakan yang negatif, yang hitam ini adalah ke negatif, yang 0 ini adalah positif. Itu aja ya. Jadi dari sumber tegangan aki yang 12 volt ini kita masukkan ke rangkaian inverter DC to DC ya. Dari sini dia akan menaikkan tegangan sebesar 24 volt. Nanti output dari sini ke power inverter DC to AC ya. Ini ke inputnya, nanti dari sini akan keluar tegangan
220 volt ya. Kita tinggal on kan, nanti di sini tegangan 220 volt akan keluar gitu ya. Ini 3 pakai 2 aja yang cukup ini dengan ini, seperti itu ya. Cara penggunaannya nggak jauh beda dengan power inverter yang DC to AC input 12 volt DC ya. Jadi sama saja itu, cuma ini wattnya lebih besar, setengahnya ya. Ini 1000 watt, yang kecil sana adalah 500 watt, inputnya yang 512 volt, seperti itu ya. Cukup gampang dan mudah. Ini bisa kita gunakan untuk di rumah juga. Kita misalnya mau membuat lampu emergency pada saat lampu atau jala-jala listrik PLN kita mati ya, kita bisa gunakan dia sebagai sumber tegangan ke lampu kita ya. Berapa watt? Nah ini bisa 1000 watt kalau yang ini. Yang satu adalah bisa 500 watt ya. Efektifnya nggak tahu berapa, belum dicoba itu ya. Cukup dengan aki. Berapa lama tergantung bebannya, makin banyak makin cepat habisnya. Dan sumbernya kalau ini adalah sebuah baterai dari motor, ini ampernya kecil 5,3 Ah ya. Kalau yang mobil agak besar, dia bisa lebih daripada ini. Itu aja ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan ya. Jangan lupa yang belum sub untuk di sub, yang like-nya saya minta dan komennya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.